dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara-saudara. Iya. Bahan khotbah saya hari ini adalah yang sudah biasa, nggak luar biasa, yang biasa-biasa saja, nggak ada yang wah. Tapi firman Tuhan ini adalah baru setiap hari, dan firman Tuhan itu adalah hidup, berkuasa untuk menolong kita, untuk mengajari kita, untuk menasihati kita, bahkan menuntun kita untuk hidup benar dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih untuk kehadiran kita semua hari ini. Bersyukur kita boleh dalam kondisi yang fit, kondisi yang baik. Sekalipun mungkin ada yang sedikit kurang baik, tapi bersyukur kalau hari ini masih bisa duduk di sini. Itu oleh karena Tuhan. Karena memang ada masa-masanya hidup ini. Firman Tuhan bilang apa? Segala sesuatu ada waktunya. Di bawah matahari ini segala sesuatu ada masanya. Makanya ketika kita muda, ketika kita sehat, mari kita berjuang supaya ketika kita nanti tidak sehat pun kita masih bisa terhiburkan oleh firman Tuhan. Iya, baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar, yang akan kita pelajari adalah dari Yohanes 3 ayat 16. Tadi sudah dihafalkan ya. Baik, mari kita menghafalkan ayat ini dulu. Sambil kalau tidak hafal mari baca. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga, mulai dari ketiga. 3, 2, 1. Iya. Adakah di antara kita yang belum hafal ayat ini? Ada? Adakah di antara kita yang belum hafal ayat ini? Yuk, anak sekolah minggu, sudah hafal anakku? Sudah. Yang di depan sudah. Yang di belakang sudah hafal? Kasih Yohanes 3 ayat 16. Bisa hafal? Bisa. Puji Tuhan. Kalaupun nggak hafal nggak apa-apa, nggak didenda hari ini, nggak dikasih hukuman. Tapi mari kita renungkan firman Tuhan ini. Saya membuat tema hari ini lewat Paskah kita. Paskah itu adalah hari kemenangan, tapi kita merayakannya hari ini serentak kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu adalah jaminan bagi kita untuk beroleh hidup yang kekal. Temanya hari ini adalah seberapa besarkah kasih Allah bagimu? Mari kita renungkan sebentar. Seberapa besarkah kasih Allah bagimu? Seberapa besarkah kasih Allah bagimu? Saya mau tanya jawabannya apa kira-kira? Saya tanya Kak Linda, seberapa besarkah kasih Allah bagimu? Ya? Nyawanya. Saya tanya lagi kakak Bapak Joseph, seberapa besarkah kasih Allah bagimu? Sangat besar. Berapa besar? Tidak ternilai. Makanya ada lagu berkata tak terukur kasihmu ya Allahku. Tidak terukur dengan ukuran meter, kilometer dan sebagainya. Tidak dapat diukur berapa dalamnya, berapa tingginya, berapa
tidak dapat diukur. Pengorbanannya, nyawanya tidak dapat dibandingkan dengan nyawa kita. Yohanes 3 ayat 16 ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya ulang, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu besar. Itu yang pertama kita lihat. Kasih Allah itu besar, tak terduga, tak terkira, tak terhingga, tak terselami. Kasihnya Allah yang begitu besar kepada saya dan saudara, gak bisa diukur dengan ukuran yang ada di dalam hidup kita. Tapi kasihnya itu begitu besar. Pertama kita lihat di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah menunjukkan kasihnya kepada dunia ini. Siapakah dunia itu? Ya. Tujuannya itu yang ditujukan itu kepada dunia. Kasih Allah yang besar itu ditujukan bukan kepada hewan. Kasih Allah yang besar itu tidak ditujukan kepada ciptaan Allah yang lain, tapi ditujukan kepada dunia. Apa itu dunia? Dunia yang penuh dengan kekejaman, dunia yang hina, dunia yang memberontak, ya. Dunia yang jahat, dunia yang merajam, yang melawan. Dunia itu adalah berbicara tentang pribadi manusia itu sendiri. Kalau bisa kita gantikan dengan nama kita masing-masing. Karena begitu besar kasih Allah akan berguna. Karena begitu besar kasih Allah akan win-win misalnya. Allah mengasihi kita, tujuan ditujukan kepada dunia ini. Kasih Allah yang besar itu enggak ditahannya, tapi ditujukan kepada dunia yang penuh dengan kekelaman, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan pemberontakan. Saudara pernah memberontak? Tadi Mama Cici katakan, waktu Papa Cici meninggal, dia berharap sekali waktu itu dia sehat. Ya. Keluarga berharap dia kembali sehat. Setelah diangkat itu tumornya itu dia akan sembuh. Tapi saya pribadi tahu, karena dokternya sudah berbicara ke saya. Maka sulit untuk menerima itu. Sulit untuk menerima itu. Tidak ada yang siap kematian seorang pacar. Kamu siap pacar kamu meninggal? Yang punya pacar, yuk siapkan pacar kamu meninggal hari ini. Gua tidak siap kamu. Enggak ya? Enggak ya? Kamu sudah punya pacar ya? Iya. Nah apa-apa, remukan saja. Sudah? Hah? Hah? Oh Rani. Dia punya calon suami sudah. Iya, nggak siap kehilangan pacar, apalagi kehilangan pasangan. Nggak siap. Nah, tapi otoritas Tuhan, kedaulatan Allah itu harus kita terima. Allah mengasihi dunia ini yang memberontak. Allah mengasihi dunia yang memberontak. Apa pemberontakan saudara? Kayaknya pemberontakan dengan Tuhan ya. Pernah kamu berontak? Hah? Iya, suamiku diambil.
Apalagi anakku diambil. Apalagi kayak pemberontakan dengan Tuhan. Yuk, apa kira-kira pemberontakan kamu? Kamu pernah memberontak? Kamu pernah memberontak? Pernah ya? Apa pemberontakanmu? Melawan sama mama. Apa katanya? Melawan sama mama. Kenapa melawan sama mama? Mama terlalu cerewet kah? Mama nggak adil kah? Apa? Pernah dimarahi. Apa dimarahi? Iya. Anak-anak nggak mau dimarahi. Berontak jiwanya. Ya. Salah pun dia. Nggak usah marah. Ya, pemberontakan itu terjadi. Apa pemberontakan kita? Aku kurang langsing. Kenapa anak orang itu langsing-langsing? Anak bapakku semua di atas 60 kilo rata-rata. Gak ada yang 50, 70, 80, 100. Gak ada yang langsing. Apa pemberontakan saudara? Aku kurang putih. Kenapa aku hitam? Ada lagi pemberontakan orang ini. Kenapa mamaku lebih cantik dari aku? Berontak dia. Kenapa dulu mama mau sama bapak itu? Bapak itu jelek, makanya aku lagi jelek. Pemberontakan terjadi. Sulit untuk menerima diri sendiri. Pemberontakan. Jahat kamu. Jahat aku. Iya, jahat kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib itu. Tapi kita gak menghormati Tuhan. Dalam ibadah pun kita gak menghormati Tuhan. Apalagi pribadi kita sendiri. Itu sulit itu. Jangan katakan aku mengasihi Tuhan kalau dalam ibadah pun kita gak menghormati Tuhan. Oh, katanya begitu. Oh, yang menyampaikan firman Tuhan itu gak menarik. Khotbahnya gak menarik. Makanya kami ngantuk. Makanya kami cerita. Makanya aku main handphone. Lebih menarik ini. Saudara sudah ditebus atau belum? Nggak mati Tuhan Yesus kembali talent. Sudah mati kan Tuhan Yesus bagimu? Ya, sudah. Berapa hutang dibayar Tuhan? Lunas. Dengan kematiannya itu, lunaskah hutang dosa dibayar Tuhan? Lunas. Kalau lunas, kok hebat kali kamu. Memuji Tuhan pun sulit mulai berbicara. Mendengar Tuhan pun kita tak mau mendengar Tuhan berbicara. Duduk tenang untuk beribadah pun gak bisa kita duduk tenang. Ya, terbatas memang kita ini adalah manusia. Inilah pemberontakan yang terjadi dalam hidup kita. Kita merasa diri kita paling malang. Kita merasa diri kita paling hina. Oh, aku dilahirkan dalam keluarga yang berobat. Oh, aku dilahirkan dalam keluarga yang sangat miskin. Pemberontakan terjadi. Kenapa aku gak kaya dengan seperti mereka? Anak kakak saya punya cita-cita dia orang kaya. Anak kakak saya. Iya. Kalau nanti aku menikah, kalau nanti Tuhan izinkan aku punya sepeda motor, katanya, aku akan datang sama mama, aku akan bonceng mama. Titit, kalau nanti pakai mantel kalau hujan, datanglah mama pakai payung. Itulah ceritanya ketika masih sempat di sini. Kalau aku nanti punya mobil, akan ku bawa mobilku datang menjemput nanti mama. Mama nanti bawa payung ke mama jemput aku dari mobil itu. Itulah cita-citanya. Dan hari ini cita-citanya itu sudah kesampaian. Dia bisa beli mobil. Ketika mau diajaknya mamanya jalan-jalan, mamanya nggak bisa lagi jalan. Nggak bisa lagi naik mobil pun kalau nggak dituntun ke mobil itu. Maka nggak seperti yang kita pikirkan. Kasih Allah itu seberapa dalam kasih Allah itu bukan karena kita ini baik, bukan karena dunia ini indah, bukan karena dunia
besar karena kamu pemberontak, karena aku cilaka. Ya, karena aku kotor, karena aku najis. Banyak pemberontakan kita, banyak kejahatan kita. Saya kemarin dengar lagi ada orang yang kawin di sekolah dalam laut. Saya baru dengar itu. Kawin di kolam yang tidak ada airnya, mancing ikan. Mancing ikan di kolam yang tidak ada airnya. Pernah kamu? Hah? Ya, nggak pernah. Syukur kalau nggak pernah. Tapi banci pada nombak juga 2 hektar ya. Kelapa sawit 10 hektar bisa nombak. Karena banyak orang pergi ke situ, pulang naik mobil, pergi naik mobil, pulang jalan kaki. Bahkan sudah punya perjanjian, habis semuanya. Kolam lar laut, tapi banci moba, harus motor dulu banci moba, harus rumah dulu banci moba. Inilah pemberontakan itu, kejahatan itu. Apalagi kejahatan itu banyak. Kita tahu ada Allah, tapi kita menyembah Allah yang lain. Apa kejahatan kita? Dalam keluarga tidak setia kepada pasangan, dalam pergaulan tidak jujur, pergaulan tidak tulus. Itu pemberontakan semuanya itu. Dunia yang jahat itu. Untuk itulah kasih Allah ditujukan. Berarti untuk siapa ini? Untuk siapa ini? Untuk saya. Untuk siapa ini kasih Allah? Kasih Allah yang besar itu, yang tak terduga itu, yang tak terhitung itu, tak terkira itu ditujukan kepada saya. Ayo katakan. Kasih Allah yang besar itu, kasih Allah yang tak terkira itu ditujukan kepada saya. Ayo katakan 1, 2, 3. Kasih Allah yang besar itu, kasih Allah yang tak terduga itu ditujukan kepada saya. Ya ulang sampai semua mulut terbuka. Kasih Allah yang tak terhitung itu, kasih Allah yang besar, ulang ya. Kasih Allah yang besar itu, kasih Allah yang tak terhitung itu ditujukan kepada saya. 2, 3, ya. Kasih Allah yang besar itu, kasih Allah yang tidak terhitung itu ditujukan kepada saya. Jangan bilang ditujukan kepada suamiku, ditujukan kepada anakku, ditujukan kepada bapak dan ibuku, ditujukan kepada saya. Sayalah pemberontak itu. Kasih Allah. Tadi katanya MC bilang kasih tanpa pengorbanan itu adalah 0. Kamu jatuh cinta aja pun ada pengorbanan dulu, ya. Dulu ada istilah TM. Apa TM itu? Talkmania ya. Talkmania. Menelepon dengan TM. 100 menit di sana, 100 menit di sini. Habis, pasang lagi TM-nya. Pagi-pagi TM, malam juga TM. Itu modal jatuh cinta, modal berpacaran. Kalau nggak ketemu, bermodal. Sekali TM berapa? 2.000 misalnya. Hah? 5.000. Oh, berarti pernah pakai 5.000 waktu itu. Iya, 5.000. Ya nggak apa-apa lah. Ini demi ada pengorbanan. Iya, kasih itu ada pengorbanan. Karena begitu besar kasih Allah yang ditujukan kepadaku itu ada buktinya. Mari kita lihat yang kedua itu. Iya, kasih Allah itu yang besar itu diberikannya anaknya yang tunggal. Kamu kalau punya anak tunggal, siapa sih yang punya anak tunggal? Oh, bapak dia, mama Cici, bapak Bram, anak tunggal. Kamu pikirkan anak lu ini mau bagaimana? Yang kamu pikirkan dulu lah, ada selama lain cerita agama. Yang kamu pikirkan itu anak lu itu seperti apa?
Sukses pasti ya? Pasti atau tidak? Sukses ya? Makanya aku pikirkan anak itu sukses. Dia punya pekerjaan yang tetap, dia punya gaji yang tetap, dia punya rumah. Kalaupun nanti dia nggak sanggup, kusiapkanlah rumahnya, kusiapkanlah kebunnya, kusiapkan pendidikannya, kusiapkan segala sesuatu. Apa sih yang tidak untuk anak? Ya. Tapi anak yang tunggal itu diberikan itu kepada apa? Mungkin untuk sukses kita berikan. Mungkin kalau dia lamar orang jadi istri orang kaya, kita akan izinkan sekalipun dia mungkin bawa ke Papua. Gak apa-apa anakku, supaya nanti ada jalan-jalanku ke Papua. Kalaupun dia bawa ke Bali, gak apa-apa anakku, supaya ada jalan-jalanku ke Bali. Kan gitu kira-kira ya. Iya, sukses. Tapi kalau anak itu untuk dikorbankan, anak itu diberikan untuk dikorbankan, untuk menderita, gak apa-apa anakku mengalah di kelas itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Gak apa-apa rela berkorban. Itu pun kadang-kadang kita kasih. Kalau rawa iya, rawa iya. Kalau kamu diejeknya, pegas saja. Bisa juga begitu kan? Masa kamu toko-toko ini? Mungkin untuk ini kita katakan seperti itu. Kasih Allah yang besar itu, memberikan anaknya yang tunggal. Yesus rela menderita. Penderitaannya seperti apa? Mari kita tampilkan sebentar untuk videonya seperti itu yang dikatakan oleh banyak orang. Kalau memang kau anak-anak turun dan selamatkanlah kami, diberikan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib. Diberikan itu untuk menderita, bukan untuk happy-happy, bukan untuk tol datang ke dalam dunia ini, tapi untuk menderita di atas kayu salib itu. Diberikan anaknya yang tunggal. Allah sendiri, pribadi Allah sendiri, diutus datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sedikit disampaikan oleh Mama Cici, ada pembuluh darah yang pecah. Ketika dia berdoa di taman Getsemani ini, itu ya Getsemani waktu itu. Kemarin kita sudah belajar tentang itu. Bagaimana Tuhan Yesus itu berdoa, bergumul. Saya pernah melayani orang yang depresi. Dan orang depresi itu marah, loncat, bahkan ketakutan. Itu yang terjadi. Waktu dia sadar, waktu dia sehat, saya tanya kembali, waktu kamu mengalami itu, apakah kamu tahu? Dia bilang, iya Bu, saya tahu. Kenapa kamu mengatakan hal-hal yang demikian? Kadang-kadang dalam pelayanan saya sering kali berpikir, apakah ini depresi atau karena kerasukan? Tapi dia katakan memang sakit sekali. Saraf-saraf itu sangat sakit, tegang, sehingga pecah. Dan pecah itu bercampur dengan tetesan keringat, sehingga menjadi tetesan seperti tetesan darah. Betapa mengerikannya, betapa beratnya pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dia yang mau disalibkan, dia tahu itu. Dia tahu akan menderita, dia tahu akan mengalami ini. Murka Allah itu akan diberikan semua dosa dunia ini, dosa setiap orang. Ini dari mana kita ini? Orang Arab, Simpang Rampah, Raja Berna. Ini Pak Jobi dari perjalanan ini. Mungkin hari ini lebih enak sedikit ke Raja Berna. Sedikit ya, dibandingkan dengan ke Arab, ke Simpang Rampah. Jalan yang berbatu-batu, jalan yang berlobang-lobang. Jadi ini sangat mengerikan. Jadi perjalanan bagaimana Yesus itu didera, bagaimana dia itu
Dia tahu apa yang harus dia derita. Dia tahu dia akan naik ke atas kayu salib itu. Pecah pembuluh darah itu, gensa penderitaan yang akan dialami. Makanya dia katakan itu seperti mau mati rasanya. Kalau kamu anak lu saja lah terajar, anak lu saja narkobaan misalnya, lalu dia misalnya pada rumah lu, dia jual semua pada rumah lu, ini pengen mau mati kalau nama anak lah terajar gua mati rasanya. Belum lagi menanggung dosa. Karena dosanya cuma itu, dosa satu orang. Ini dosa seluruh dunia ini, bercampur dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa penyembahan berhala, dosa pemberontakan hidup dan sebagainya itu. Semua ditimpakan kepadanya. Betapa berat sekali dia menanggung dosa itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang ditanggungnya. Demi apa? Demi apa? Mengapa rela menderita? Karena apa? Kasihnya. Karena kasihnya. Karena kasih Allah. Allah mengasihi saudara dan saya. Saya merenungkan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya merenungkan tentang hidup saya. Tentang siapakah saya? Orang yang kotor, orang yang menjijikkan, orang yang penuh dengan dosa, orang yang memberontak, orang yang tidak menerima dirinya sendiri, orang yang sudah diampuni pun kadang-kadang jatuh lagi ke dalam dosa. Saya bilang sama Tuhan, kurang ajarnya aku Tuhan. Iya, saya bilang kepada Tuhan seperti itu. Betapa kotornya, betapa menjijikkannya hidupku ini. Tapi Kau mau mati untukku. Bahkan sebelum pun aku ada, ketika aku masih berdosa itu, Dia masih mati di kayu salib. Saya bilang kepada seseorang, kita mengadakan pelayanan di tempat ini. Saya bilang kepadanya, saya belum siap untuk ke sana. Dengan satu persoalan yang ada, saya kasihan, saya malu. Itu yang ada dalam diri saya. Tapi ketika saya masih berdosa itu pun, Tuhan sudah mati di kayu salib. Mari kita baca Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Ada yang sudah dapat? Mari satu orang membacanya. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya bukan ketika Dia mati di atas kayu salib, bukan ketika Dia lahir, bukan ketika Dia sudah naik ke atas kayu salib saja, tapi ketika aku masih di dalam dosa, ketika aku belum mengambil keputusan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi, Dia sudah mati bagiku. Saya lahir 26 Juni 1966. Saya lahir baru 12 April 1991. Di situ saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Selama hidup 25 tahun itu, saya hidup di dalam dosa, dalam pemberontakan. Tapi Tuhan sudah mati bagi saya. Mau berapa lama Tuhan menunggu saudara? Mau berapa lama saudara mau tinggal dalam pemberontakan itu? Mau berapa lama saudara mau tinggal di dalam dosa itu? Uga dekah nanti mas dosa udai. Selagi kamu masih berdosa pun hari ini, Tuhan sudah mati di kayu salib itu.
Kenapa aku harus pertahankan? Tuhan sudah menyelamatkan saya. Kenapa saya sulit? Saya masih mengasihi diri saya sendiri. Saya sudah diampuni oleh Tuhan. Gak ada yang harus diriku pertahankan. Kristus sudah datang dari surga ke dalam dunia ini, mati di kayu salib, bahkan kematian yang paling hina. Kematian yang paling hina itu bagi orang Yahudi itu disalibkan, disesat, disamakan dengan penjahat, ditelanjangi. Ada pertanyaan anak kecil, kenapa Yesus disalibkan telanjang? Kenapa dia hanya memakai cawan? Kenapa dibuka bajunya? Bahkan penjahat disamakan dengan penjahat itu. Penjahat itu kalau di kampung kadang-kadang kalau pencuri dia, kita tangkap, kita pukul, buka bajunya, buka celananya, dipermalukan. Seperti itu saudara. Saudara harus ditelanjangi. Saudara dan saya harus ditelanjangi, harus dirajam, harus dipukul, harus ditompak supaya mati. Tapi karena kasih Allah, Dia memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib itu untuk membayar lunas hutang dosa. Kurang ajar kita kalau sudah dibayar lunas hutang dosa kita, nggak tahu berterima kasih, nggak tahu bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya bersyukur dengan mulut saja, tapi dengan tindakan kita. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana kita memberi diri kita? Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Kenapa tubuh ini kita rusak? Kenapa tubuh ini kita suka-suka hati kita mau kita jadikan apa tuh? Suka-suka hati kita mau kita kotori, mau kita lapari, mau kita makan sembarangan sehingga penyakitan. Kenapa tubuh ini kita bawa kepada kenajisan, hidup dalam percabulan dan sebagainya, mencemarkan diri. Banyak dosa tentang tubuh kita ini. Kamu telah dibeli dan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tubuh ini ada mulut, tubuh ini ada mata, tubuh ini ada kaki. Kenapa kita nggak menggunakan kaki kita ini untuk pergi memberitakan Injil? Kenapa kita menggunakan mata ini untuk melihat kebenaran firman Tuhan? Kenapa kita nggak menggunakan tubuh ini untuk hidup bersekutu dengan Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah, bukti kasih Allah itu, bukti kasih Allah yang besar itu, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menderita di kayu salib, diserahkan bagi kita, menggantikan kita supaya kita bisa sampai kepada Allah. Salib itu jembatan kita. Salib itu menghubungkan kita dengan Allah. Kalau begitu berarti Dia bukan Allah, Yesus bukan Allah, Dia Allah. Ada banyak perdebatan, ada banyak perkataan. Ya itu adalah Allah, beda dengan Allah sendiri. Allah itu adalah Bapa, Yahweh, Jehovah, Jehovah. Apa kata orang kata? Jehovah, Yahweh kata orang kata. Yahweh, Yehuwa. Itu adalah Allah. Hakikatnya Allah itu adalah Yahweh, JHWH. Itu hakikatnya Allah. Hakikat saya adalah manusia, tapi pribadi saya adalah Rebuna. Gitu. Hakikatnya Allah adalah Allah, tapi pribadinya itu, Yesus itu menjadi manusia itu, Dia adalah satu. Bapak Ibu, Allah demi kasihnya, Dia sendiri datang ke dalam dunia menjadi manusia supaya manusia ini bisa diselamatkan. Dia sama seperti manusia, tinggal di bumi ini, rela menderita, menanggung kutuk dosa yang harus ditimpakan kepada kita. Dia sendiri menjalaninya supaya kita layak datang kepada Bapa. Seberapa besarkah kasih Allah itu bagimu? Sebesar apakah Dia bukan hanya menderita, tapi Dia menginginkan kita. Kasih Allah besar itu Dia menyelamatkan, bukan menghukum. Allah mau menyelamatkan saudara dan saya. Ini kasih Allah. Dia mau menyelamatkan saya dan saudara. Siapa yang mau diselamatkan? Siapa yang sudah diselamatkan
oleh Tuhan. Ya, nggak berani punya keyakinan, atau udahlah, nggak usah tunjuk-tunjukkan begitu. Ini adalah merupakan harta yang paling berharga. Siapa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kasih Allah itu menyelamatkan kita. Dia tidak mau menghukum kita. Jadi kalau nanti kami hukum masuk neraka, itu bukan salahnya Tuhan. Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Man, kamu pakai pinggan dengan aku pakai sudut dua dulu. Ya, tangani lah, apa bagi kamu? Ya. Ditawarkan kepadanya hidup yang kekal. Allah sudah menawarkan dirinya, bukan tentengan dia datang, enggak, tapi aku yang bayar hutang dosamu. Kalau kamu masih berontak, kalau kamu masih jahat, kalau kamu masih berdosa terus, ada yang akan membayar hutangmu. Siapa? Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Itu kata Tuhan Yesus. Ketika kita masih berdosa pun, Dia sudah mati di kayu salib itu. Oleh sebab itu tidak ada alasan kita untuk tidak mengerti apa yang saudara mau katakan. Seberapa besarkah kasih Allah itu kepada saudara dan saya? Sebesar pengorbanan itu tidak dapat diukur, tidak dapat diduga, tidak dapat terselami. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Dia tidak mau menghukum kita. Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, ada di sana, setiap orang yang percaya ada respon. Pengaloi payo Tuhan, mati kamu kayu persilang dan dosa kudai. Aku kalak berdosa dai. Ini aku Tuhan orang yang berdosa. Engkau mau menanggung dosaku di kayu salib. Terima kasih, dan aku mau menerima Engkau. Tinggallah dalam hidupku, kuasailah hidupku ini. Mau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan, mau Tuhan yang menjadi raja dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita, menguasai pikiran kita, menguasai tubuh kita. Kita izinkan Dia berkuasa lewat hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan Allah. Makanya dikatakan di sini Yohanes 3 ayat 16 itu adalah jantungnya Injil. Apa fungsi jantung? Memompa, mengalirkan ya, darah, supaya darah ini masih bisa beredar, jantung masih bekerja dengan baik. Kalau jantung tidak lagi bekerja dengan baik, maka sudah banyak yang sumbat-sumbat. Makanya ada orang dikasih cincin lah, ring di pembuluh darahnya supaya lancar darah itu mengalir. Karena jantung sudah berfungsi. Kalau jantung sudah tidak lagi berfungsi dengan baik, apa yang akan terjadi? Paru-paru juga sudah mulai rusak, yang lain juga akan rusak. Jantungnya Injil itu adalah kasih Allah. Kasih Allah harus diberitakan supaya kamu selamat, supaya saya selamat. Kasih Allah yang besar itu, Dia mau supaya kita tidak dihukum. Maka supaya orang lain selamat itu, Injil harus tetap jalan. Injil harus tetap diberitakan supaya terus beredar, berjalan darahnya tadi, darah kaum martir gitu ya, terus berjalan. Kalau macet sama kamu, pasti kamu sakit. Kalau darah itu sudah macet, pasti kamu sakit. Sakit salah rohani. Makanya kamu suka dengan persekutuan, kamu gak suka dengan yang namanya itu kerohanian. Kamu lebih suka yang namanya dunia ini. Itu pasti sakit jelmana. Kalau darah Injil itu masih menyala, ya, pasti berkobar jiwa kita ini. Bagaimana supaya aku bisa bertumbuh? Bapak Ibu Saudara dikasih itu, kasih Allah yang besar itu menyelamatkan, bukan menghakimi, bukan membinasakan, tapi Dia adalah menyelamatkan, bukan menghukum. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak dihukum, tidak masuk neraka,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hidup bersama-sama dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah, hidup mengikuti jalan-jalannya Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan sekalipun kita masih di bumi ini, hidup memiliki persekutuan dengan Tuhan, hidup berdamai dengan Allah, hidup dekat dengan Allah. Tapi akan waktunya nanti akan tiba, Dia akan datang untuk sekali lagi kedua kalinya kita akan diselamatkan masuk ke dalam rumah Bapa itu. Ada satu respon yang salah. Saya katakan respon yang salah. Ketika diceritakan Yesus mati di kayu salib untukmu sahabat pribadi, nggak ada respon. Ya, gue mendekat kebahagiaan. Itu ada, sehingga dia merasa biasa-biasa saja. Saya bilang sama Dami sebagai MC kemarin, saya Tuhan taruh hari ini cuma menyampaikan Yohanes 3 ayat 16. Itu bukan hal yang biasa katanya. Ketika saya belajar terus, Yohanes 3 ayat 16 ada jantungnya Injil, bagian yang sangat penting, jantungnya Injil. Jadi kalau kita merasa biasa-biasa saja ini firman Tuhan, mari mengoreksi diri kita. Ada respon yang salah bilang begini, waktu ditayangkan film penyaliban Yesus itu, dia serius dari awal nyanyi, dosa dapat dihapus, itu kira-kira yang masih tepuk tangan kayak kita tadi. Seiring dengan waktu terus menerus diputarlah film penyaliban Yesus, serius dia nontonnya. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Dia pulang. Oh, mati anak mudanya. Itu katanya. Pulang dia. Yesus mati. Tidak hanya sampai di situ. Kalau dia Allah, mengapa dia mati? Yesus mati. Tidak hanya sampai di situ, tapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Jadi Allah yang kau sembah itu, Allah yang membayar dosa-dosamu itu, dia bukan Allah yang mati. Dia mati menggantikan aku yang seharusnya aku yang mati, tapi dia ada hidup, bangkit dari kematian, memberikan pengharapan bagiku untuk memiliki hidup yang kekal. Aku pun akan mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus itu di sorga, dan aku pun akan mengalami tubuh yang baru, tubuh yang sama dengan Kristus itu, tubuh yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Aku akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Apakah kita memiliki keyakinan yang ini? Yesus bukan hanya sampai mati saja. Paskah itu kemenangan. Yesus mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia tidak bertahan di dalam kuburan. Kuasa maut, alam maut pun tidak menahan dia dalam kuburan itu. Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kita menyembah Allah yang hidup. Jangan katakan orang Kristen itu menyembah Allah yang mati. Tidak. Tapi kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, bahkan Allah yang sudah naik ke surga, yang sudah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Apa respon saudara? Seberapa besarkah kasih Allah kepada saudara? Kesimpulannya di sini, sebesar apakah kasih Allah kepada kita? Jawabannya adalah sebesar pengorbanannya, memberikan anaknya yang tunggal. Tidak ada satupun orang yang rela memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk menderita, untuk membayar lunas hutang dosa. Tidak seorang pun yang berani, yang siap untuk memberikan itu, mengorbankan anaknya. Tapi Allah Bapa rela datang ke dalam dunia, mengorbankan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib karena kasihnya kepada saya dan Bapak Ibu. Dia sudah mati di kayu salib
kematian harus diingat, kematian harus dirayakan, kebangkitan harus dirayakan. Maka kita merayakan Paskah ulang-ulang. Sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib itu, Dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, mengingat kembali kalau ini harus kau rayakan, ini harus kau ulang-ulang akan berita ini. Darahku adalah benar-benar minuman dan tubuhku adalah benar-benar makanan. Setiap orang yang makan tubuhku dan minum cawan itu, darah itu, dia akan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita mengadakan perjamuan kudus? Hari ini kita mengadakan perjamuan mengingat kematian Kristus di kayu salib itu. Dia memecahkan tubuhnya, Dia menyerahkan tubuhnya untuk pengampunan dosa kita. Dia mencurahkan darahnya untuk menghapuskan dosa kita yang begitu besar, yang begitu banyak, yang begitu kotor. Apakah saudara merespon ini? Saudara memang orang berdosa, tapi orang berdosa itu sadar dan percaya, meyakini bahwa Yesus mati di kayu salib untuk secara pribadi. Jangan seperti orang pengalibuan itu, bukan orang kuala. Mati anak mudanya katanya. Jadi penonton cuma dia itu. Kalau menjadi penonton cuma nggak layak hidup ikut perjamuan kudus. Tapi orang yang meresapi, orang yang respon kematian Kristus itu untuk pribadinya, orang yang respon bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan baginya, kemenangan bahwa aku pun akan dibangkitkan, memiliki respon bahwa kematian Tuhan Yesus itu untuk mengampuni dosaku, dan iman kepada Yesus bahwa Dialah yang menggantikan aku. Adakah iman dalam diri saudara atas pengorbanannya, atas kematiannya, atas kebangkitannya dari antara orang mati, dan Dia sekarang duduk di sorga dan akan datang sekali lagi untuk membawa saudara dan saya bersama-sama dengan Dia di sorga? Kalau saudara percaya akan hal itu, ikut dalam perjamuan kudus ini. Tapi kalau tidak, tak usah. Saudara sungguh-sungguh percaya dan saudara sudah dibaptis, salah gereja, organisasi itu sebagai bukti pengakuan saudara, saudara sudah menerima Dia dan sudah diikrarkan lewat baptisan itu. Aku sungguh percaya kepada Yesus itu. Aku mau menerimanya. Aku sudah menerimanya. Silakan ikut dalam perjamuan ini. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Ya, baik, mari kita berdoa. Betapa besar kasih-Mu kepada kami, ya Allah kami, Allah dalam Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, untuk menggantikan kami, untuk memberikan korban tebusan bagi kami. Engkau adalah korban tebusan bagi kami. Tuhan, buat kami memahami akan hal itu, buat kami meresponnya, ya Tuhan, mempercayainya dengan iman kami, bahwa kematian-Mu di kayu salib adalah untukku secara pribadi. Katakan kepada Tuhan dalam hati saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku memang orang berdosa. Katakan saudara orang berdosa kalau memang benar. Dan kalau saudara memang sadar sebagai orang berdosa, entah apapun itu dosa saudara, entah dosa saudara tidak menghormati Tuhan sebagai Tuhan, entah dosa saudara memberontak kepada Tuhan yang menciptakan saudara, entah saudara memberontak kepada Dia ataupun tidak mengakui Dia Tuhan, ada Allah lain selain daripada Dia. Apakah selama ini hidup dalam penyembahan berhala? Apakah selama ini hidup dengan suka-suka hatinya saja? Katakan kepada Tuhan, aku orang berdosa, tapi hari ini aku bersyukur, aku percaya kepada-Mu. Kematian-Mu di kayu salib untuk mengampuni dosa, kebangkitan-Mu memberikan kemenangan bagiku, memberikan keselamatan bagiku. Tuhan, kami sungguh menyerahkan setiap